Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai mana cerita kita tadi? Sampai rokok. Jadi, nah, Abu Jahal merokok. Haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin bertaubat dari rokok tadi, campak merokok kita. Kemudian jangan duduk bersama kawan-kawan yang merokok. Kalau tidak, payah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Payah kita bertaubat sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini kiaskan pada dosa-dosa lainnya, tidak hanya rokok. Ya, misalnya anak-anak muda sekarang tertimpa dosa pacaran, chattingan dengan lawan jenis dan yang lain sebagainya. Maka kalau seandainya dia ingin bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut, maka hendaknya ia memutus seluruh hubungan yang dapat mengkoneksi dia dengan perempuan tadi. Blok IG-nya, udah unfollow, selesai. Unfollow pertemanan di Facebook, hapus nomornya di WhatsApp. Jangan masuk ke sana. Selagi nomor perempuan itu masih ada di dalam HP kita, sulit untuk kita bertaubat kepada Allah. Maka ini syarat taubat yang keberapa? Ketiga, yaitu putuskan semua hubungan yang dapat menghantarkan kita kepada dosa. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Syarat yang keempat daripada taubat itu adalah bertekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Bertekad kuat untuk tidak kembali. Ini menunjukkan kepada kita butuh perjuangan. Jadi bukan berarti ayalah nanti habis dosa tobat lagi, habis dosa tobat lagi. Enggak, Anda mesti berjuang melawan hawa nafsu. Ternyata Anda kalah, Anda taubat. Berusaha istiqamah, berusaha konsisten setelahnya. Tidak bisa juga, terjerumus juga Anda ke dalam dosa, taubat lagi. Bukan berarti maknanya ma'asyiral muslimin, kita ini harus sering bertaubat Ustaz. Jadi setiap ada godaan maksiat nggak dilawan, akan nanti bisa taubat. Tidak, bukan seperti itu maknanya. Anda mesti berjuang. Inilah makna syaratnya itu tadi, yaitu bertekad, berazam kuat untuk tidak kembali. Tutup segala celah, tutup pintunya. Tapi ternyata godaan itu masih ada, sabar. Ternyata udah sabar, terjerumus juga, taubat. Setiap terjerumus taubat, setiap terjerumus taubat, setiap terjerumus taubat, sampai mati keadaan Anda seperti itu, menunjukkan bahwa Anda adalah hamba yang baik. Karena betapa banyak dosa itu menghantarkan seseorang kepada surga Allah, dan betapa banyak tasbih-tasbih orang yang sombong menghantarkan mereka ke dalam neraka Allah. Nah, ini syarat yang keempat. Syarat kelima, apabila dosa itu antara Anda dengan Allah, maka syarat kelimanya adalah taubat itu dilakukan pada waktunya. Waktunya sebelum Anda melihat malaikat maut, yaitu sebelum Anda mengalami sakaratul maut. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya. Apabila telah terjadi sakaratul maut, ditutuplah pintu taubat. Apabila telah matahari itu terbit dari arah tenggelamnya, maka ditutup pintu taubat. Maka selagi ada umur sebelum tegak hari kiamat, jangan tunda taubat. Jangan tunda taubat. Inilah 5 syarat taubat ini. Kalau dosa Anda antara Anda dengan makhluk, antara Anda dengan Allah. Tapi kalau seandainya ada dosa antara Anda dengan makhluk, selesaikan dengan 5 syarat ini. Tambah syarat ke-6, kembalikan hak saudara yang telah Anda ambil. Hak ini berupa kehormatan, atau harta, atau darah. Kehormatan, Anda gunjingi dia di belakang, ini Anda mencoreng kehormatannya. Ghibah termasuk dosa besar. Anda ceritakan aibnya di belakang. Ini laki-laki, Anda menceritakan orang
Ini laki-laki tulang lunak namanya masyaallah muslimin. Gak gentle namanya. Ini ceritain orang dari belakang. Cuman taruhlah Ustadz, saya terlanjur menceritakan si fulan di belakang dia. Apa yang harus saya lakukan? Perhatikan. Kalau seandainya ia sudah mengetahui bahwa Anda menggunjingnya, Anda harus datang minta maaf kepada dia. Minta maaf. Ini kehormatan yang telah Anda ambil darinya. Keadaan kedua, kalau misalnya ia belum mengetahui bahwa Anda menggunjingnya di belakang, maka apa yang harus Anda lakukan? Lihat, orangnya temperamen atau tidak. Kalau misalnya dia adalah kawan karib kita, sekiranya apabila kita minta maaf dan ngaku sama dia, tidak akan rusak hubungan kita, maka minta maaflah. Kawan tersebut kemarin cerita kita di sana, tidak apa-apa lah, saya maafkan. Nah, kan berarti selesai masalah. Tapi kalau dia temperamen, ketika kita ngomong ngaku jujur sama dia, akan ada perubahan dalam hubungan kita. Maka ma'asyiral muslimin, selagi dia tidak tahu, satu, Anda harus menyebutkan kebaikannya sebagaimana Anda telah menyebutkan keburukannya. Kedua, Anda mesti mendoakan rahmat dan ampunan Allah untuknya. Apabila memungkinkan, Anda bersedekah untuknya. Berikan makan misalnya 2 orang anak yatim makan lontong. Ya Allah, ini saya niatkan untuk menghapuskan dosa si fulan. Ini sedekahnya si fulan tapi saya yang keluarkan. Karena apa? Untuk menebus dosa ghibah yang kita lakukan atas dirinya. Ini masalah kehormatan. 2, masalah harta. Harta ini ma'asyiral muslimin mesti dikembalikan. Yang dulu makan bakwan 5 bayar 2, cari tukang bakwan itu lagi. Ini kalau dosa sama Allah 5 syarat tadi cukup. Kalau dosa sama manusia, ini hak dia. Konsekuensi Ustadz, Ustadz ini cerita tahun 47 tahun yang lalu. Ibu tuh aja pas jual goreng ini nafasnya ada satu-satu Ustadz. Apalagi Allah ya Rabbi, Ustaz, cemana nak cari anaknya, tak dapat, cari ahli warisnya tak dapat juga. Maka Anda bersedekah sebanyak harta yang Anda ambil darinya dengan niat untuk dia. Tapi mesti ada usaha. Ini kan jatuhnya seperti hutang atau barang curian. Nah, barang curian harus dikembalikan. Ayam-ayam tetangga yang dulu dibakar-bakar coba cari, ganti. Ini harta orang. Tidak selesai dengan taubat 5 syarat itu saja. Kalau seandainya dosa Anda dengan manusia, harus kembalikan haknya. Berusaha mengembalikan hak tadi, masyaallah muslimin. Ini yang harus dilakukan. Kalau darah, ini masalah yang ketiga. Pergi ke hakim. Pergi ke hakim. Ya, pergi ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan hukum. Kalau Anda membunuh, na'udzubillah min dzalik, hukum asalnya Anda dibunuh pula. Ditegakkan hukum Allah. Tapi kalau tidak, maka ma'asyiral muslimin, ini masalah darah. Ini tidak bisa macam-macam. Maka kita mengadu kepada hakim. Nanti hakim yang memutuskan perkara kepada kita. Kemudian kita bertaubat kepada Allah SWT. Inilah 6 syarat daripada taubat nasuha. Jangan tunda taubat. Kemudian ma'asyiral muslimin, iringi perbuatan buruk, yaitu perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk yang kita kerjakan. Iringi dengan salat-salat sunnah. Iringi dengan amalan-amalan sunnah. Puasa sunnah. Pergi umrah ke Mekah. Mengucapkan zikir-zikir yang disebutkan Nabi SAW dapat menghapuskan dosa. Di antaranya mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tutup 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya ba'da salat, diampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di 5 waktu Anda sholat, ada 5 waktu peluang besar untuk Anda dihapuskan dosa.
Apalagi yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Riwayat Imamul Hakim, Nabi SAW jelaskan bahwa siapa yang baca subhanallah wa bihamdih 100 kali, Allah ampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Amalkan zikir ini. Kemudian siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammad rasulullah yang kedua sebelum dia mengucapkan hayya 'alas salah, siapa yang membaca zikir yang telah saya sebutkan, ghufira lahu dzambuh, maka dosa-dosanya akan diampunkan. 5 kali orang adzan, ada 5 kali peluang Anda dihapuskan oleh Allah dosa. Maka amalan-amalan yang seperti ini mesti dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Dia akan mendapatinya di dalam kitab-kitab fadail, kitab-kitab fadilah amal. Ya, kitab-kitab yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan amalan. Siapa yang mengerjakan ini dapat ampunan dosa. Di antaranya siapa yang salat tarawih di malam hari bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap, maka dia ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini adalah ilmu yang harus dipelajari pada saat ini. Mempelajari amal-amal yang dapat menghapuskan dosa, ini ilmu penting yang harus diajarkan para guru. Karena memang kita hidup di era di mana kemaksiatan itu merajalela. Orang yang tinggal di sisi para ulama terkadang terjerumus ke dalam maksiat, apatah lagi orang yang tinggal jauh dari para ulama. Di Arab Saudi ada ulama-ulama besar, undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah, ditegakkan hukum Allah. Toh kita melihat di depan mata kepala kita, apabila kita berkunjung ke sana ada kemungkaran. Kalau di sana ada kemungkaran, apatah lagi di sini. Maka kita sangat butuh dengan ilmu yang dapat membersihkan jiwa kita. Tidak lain dan tidak bukan ilmu tentang amalan yang dapat mengangkat derajat dan yang dapat menghapuskan dosa. Amalan-amalan itu bisa menjadi penghapus dosa. Dan amalan tadi disebut amalan mukaffirat, amalan yang dijadikan oleh Allah sebagai kafarat dosa, penghapus dosa. Ada 2. Ada amal yang jenisnya kafarat mutlak, tidak diikat dengan sesuatu. Apabila kita melakukan misalnya dosa ghibah, maka hendaknya kita setelah itu bersedekah. Boleh? Dengan niat agar sedekah ini menghapuskan dosa. Ketika kita melakukan ghibah, kita pun membaca Al-Quran 5 juz, boleh dengan harapan Al-Quran 5 juz yang kita baca dapat menghapuskan dosa ghibah tadi. Bertasbih kita, berzikir kita, menyesal kita, ini mutlak. Tapi ada yang muqayyad, ada amal soleh yang telah ditetapkan oleh Allah jenisnya untuk menghapuskan dosa-dosa tertentu. Misal orang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan dan dia sudah tahu hukum. Apa kafarat untuknya? 1, memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak yang harus dimerdekakan, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberikan makan 60 fakir ini ditetapkan. Tidak bisa antum, na'udzubillah, jima antum di siang hari bulan Ramadan. Udahlah Ustaz, saya ingin menghapus dosa saya dengan membangun masjid seharga 7 triliun. Bisa? Karena kafaratnya telah ditetapkan. Maka ma'asyiral muslimin, amalan-amalan seperti ini mesti diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau kita cerdas, kita akan berusaha untuk mencari tahu apa saja zikir, apa saja salat, apa saja amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, yang dapat mengangkat derajat, kemudian yang dapat menghapuskan dosa. Karena itu tadi, dosa itu tabiat anak Adam. Dan kita ada hak Allah dan hak makhluk di pundak yang harus kita tunaikan. Tapi terkadang tidak maksimal. Karena terkadang kita mengerjakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Sehingga setiap helaan nafas butuh kita memperbaharui taubat. Taubat terminal pertama orang yang hendak menuju Allah. Sebagaimana doa adalah terminal pertama bagi orang yang ingin belajar ibadah. Mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hati yang bersih, kemudian dijadikan termasuk orang yang senantiasa bertaubat dan menutup akhir hayat saya dan kita semua. Begitu juga orang-orang yang kita cintai,
dengan penutupan yang baik atau husnul khatimah, dan menjadikan akhir kalimat kita di dunia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma amin. Sampai di sini kajian